Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dalam kesempatan ini pertama kami mengucapkan selamat datang semua anak-anak yang terima di SMP Negeri 5 Tuban. Berikutnya sebelum kita ke materi MPLS, perkenankan saya dan Ibu Guru di sini memperkenalkan diri. Nama saya Pak Eko Wahidi. Di sebelah kanan saya Bu Ambar Mati. Berikutnya di sebelah kiri saya Bu Lika loh. Baik anak-anak, materi kita pada kesempatan ini adalah mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana pencegahannya. Kira-kira apa Bu Lika yang sudah disiapkan untuk anak-anak kita? Oke Pak Eko, kita sudah menyiapkan 2 tayangan video tentang yang pertama tentang apa itu COVID-19 dan yang kedua apa Mbak? Yang kedua itu bagaimana cara pencegahan dari COVID-19. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Monggo. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin.
Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Baik anak-anak, sekarang Pak Eko berada di ruang UKS. Ini adalah ruangan apabila anak-anak nanti mengalami keluhan sakit, maka ada di sini. Namun Pak Eko berharap kalian tidak masuk sini. Ya, masuk ini berarti kan sakit. Baik, tadi menyangkut materi, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami semua materinya? Ada 2 kan tadi apa? Apa itu COVID-19? Dan yang kedua berikutnya adalah bagaimana pencegahannya. Nah, sekarang mari kita saksikan bagaimana cara mencegah agar COVID-19 tidak menular pada kita. Protokol kesehatan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo, silakan. Jalani hidupmu dengan sehat dan bahagia. Jagalah selalu raga segenap hatimu. Kami siap di sini dengan kasih melayani. Berikan rasa nyaman dengan sepenuh hati. Senyum ceria, sehat bahagia, cerah hati semua, raih hidup sehat bersama. Eka Hospital. Baik anak-anak, sudah 2 tayangan, kalian amati. Gambar, boleh ayo berdiri. Monggo kita sama-sama closing acara ini. Namun sebelumnya ada yang perlu kita sampaikan. Anak-anak sudah ada 2 tayangan tadi yang kalian amati. Yang pertama apa tadi? Apa itu COVID-19? Yang kedua, bagaimana pencegahannya? Nah, tayangan tadi kita pelajari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada langkah-langkahnya, ada protokol kesehatannya. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, bagaimana kita coba praktekkan ya? Bulika, bagaimana kita praktek mencuci tangan? Oke, Nah, ya. anak-anak diikuti ya. Silakan Bulika, bagaimana? Ayo. Ya, baik anak-anak. Mari kita praktek 6 langkah cara mencuci tangan menurut WHO. Nah, ayo kita praktekkan bersama-sama ya anak-anak, coba diperhatikan. Monggo Bapak Eko. Ayo. Langkah yang pertama, sebelum itu kita basahi dulu kedua tangan kita dengan air. Kemudian ambil sabun secukupnya. Nah, langkah yang pertama ini kita gosok kedua telapak tangan kita seperti ini, ya. Kemudian itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua kita gosok punggung tangan kita secara bergantian kanan dan kiri, ya seperti ini, sambil dimasukkan ke sela-selanya juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu
Pak Iko? Memasukkan jari jemari di Ya, sela-sela. sela-sela dari jemari kita seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang keempat, menggosok telapak tangan kita dengan cara mengunci. Nah, mengunci seperti ini. Saling menggosok. Kita lakukan bergantian bolak-balik seperti ini. Nah, seperti ini. Itu langkah yang keempat. Nah, langkah yang kelima, membersihkan ibu jari kita dengan cara memutar seperti ini ya, memutar secara bergantian kanan dan kiri. Tuh. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keenam, yaitu mengusapkan ujung jari kita pada telapak tangan kita yang lain. Nah, seperti ini. Nah, secara bergantian. Nah, itu anak-anak cara atau 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Gitu, seperti itu. Itu mereka ya. Nah, kita anak begitu gambar ya. Nah, saya kira cukup dan oh ya, jangan lupa jangan usah tergesa-gesa dalam mencuci tangan. Minimal 20 detik. Kalau kurang dari 20 detik dari proses sampai akhir berarti tergesa-gesa. Lebih lama lebih bagus supaya benar-benar bersih. Baik anak-anak, nah, saya kira cukup gambar ya. Bu Lika ya, materi kita PLS pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kalian terima, apa yang kalian menjadi budaya. Kita ambil hikmah dari kegiatan MPLS ini, kita ambil hikmah dari kejadian virus corona ini. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu akhir kalam dari kami. Oh iya, hampir lupa. Tugas ada tugas ya, Bu Lika ya. Kamu berikan sampaikan tugasnya. Oh ya, oke. Anak-anak, untuk tugas kita kali ini sebagai latihan untuk pembelajaran daring di rumah, ya. Tugasnya sebaiknya kita membuat poster ya Pak, gambar ya. Gambar itu saja karena mungkin kalian juga suka menggambar. Ya, betul. Nah, apa posternya? Anak-anak silakan membuat poster yang berisi tentang himbauan tentang COVID-19. Nah, bagaimana caranya? Kalian gambar poster itu di buku gambar. Terserah berukuran berapa. Tentunya sudah punya anak-anak di rumah ya. Sudah punya buku gambar masing-masing beserta alat tulis dan pensil warna. Nah, setelah kalian gambar, silahkan diwarnai seindah mungkin, semenarik mungkin, serapi mungkin, dan silahkan berkreasi. Alat warnanya apa Bu Lika? Alat warnanya? Alat warnanya bisa dari pensil gambar, Bebas ya? bisa dari spidol, Cat air juga boleh. Cat air juga boleh. Dan pokoknya silahkan berkreasi seindah-indah mungkin, gitu ya. Ya. Nah, terus setelah sudah digambar, silahkan difoto, anak-anak. Difoto, kemudian kirimkan ke lewat grup WA di kelasnya masing-masing. Di kelasnya masing-masing. Di kelas masing-masing ya. Di kelasnya masing-masing. Terus nanti ketika kita sudah masuk sekolah itu bisa dikumpulkan. Oke, siap. Nah, selesai itu Pak Eko. Begitu ya, cukup banget. Baik anak-anak, saya kira cukup. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Juga ada manfaatnya. Ada salah kata dari kami, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai yang lebih lima Tuhan. Jaya. Yes.